Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau saudara mengadakan tahlilan? Udah beres tahlilan, saya dikasih hidangan, matangan ataupun mentah. Padahal saya nggak pernah menghadiri tahlilan. Apakah boleh saya makan kiriman itu? Ya, tentu saja tidak dilarang kita menikmati kiriman dari tahlilan. Kan begini. Masalah tahlilan ini ada dua pendapat. Pertama, mengatakan tahlilan itu tidak perlu dilakukan, karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi SAW ditinggal wafat oleh istrinya. Beliau tidak tahlilan untuk Khadijah, Sayyidah Khadijah, Bunda Khadijah. Tidak. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat tuh sangat mencintai Rasul. Tapi tidak ada keterangan di mana para sahabat, Umar, Abu Bakar, Utsman, sahabat-sahabat senior, tahlilan untuk Nabi SAW. Padahal Anda tidak perlu meragukan bagaimana cintanya mereka kepada Nabi. Tapi tidak tahlilan. Atas dasar itu, maka sejumlah pakar agama mengatakan tahlilan itu tidak perlu dilakukan. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Itu, ya. Nah, kalau Anda termasuk yang berpendapat itu, ya, itu kan hak Anda untuk mengambil pendapat itu. Dan secara pribadi, saya menghargai tahlilan. Tetapi saya sendiri berpendapat bahwa tahlilan itu tidak perlu dilakukan. Saya ulangi, saya menghargai Bapak Ibu yang tahlilan. Tapi secara pribadi, saya berpendapat Nabi SAW tidak mencontohkan tahlilan. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana? Saya nggak ikut tahlilan. Tiba-tiba saudara yang tahlilan itu ngirim makanan, atau ngirim sajadah, ngirim Al-Quran, ngirim buku doa. Bagaimana? Apakah kita tolak? Begitu? Menurut hemat saya, terima saja. Niatkan itu bagian dari menghubungkan silaturahmi. Begitu. Boleh nggak sajadahnya dipakai? Ya boleh atuh. Boleh nggak makannya dimakan? Ya boleh atuh. Ya kan? Kan ada yang bilang, buang itu. Kalau menurut saya, itu terlalu tasyaddud, terlalu berlebih-lebihan. Ya udah, Anda tidak melakukan tahlilan, cukup. Anda tidak melakukan tahlilan. Ya kan? Alasannya apa? Saya yakin Nabi tidak melakukan. Ya sudah, sampai di situ. Kalau ada saudara, teman, tetangga ngirim makanan, ngirim alat sholat, ya silahkan terima saja. Nawaitu kita menjaga hubungan silaturahmi. Begitu. Ya. Walaupun saya juga paham ada di antara teman-teman kita yang strict banget sampai-sampai katanya balikin lagi. Nah, kalau dibalikan lagi malah justru akan terjadi permusuhan. Malah akan menjadi dosa. Begitu. Kenapa? Kita jadi bermusuhan. Kita bisa melukai hati orang lain. Toh yang penting makanannya halal. Ya, apa yang diberikannya halal. Ya, niatkan saja sebagai, ya saya terima untuk menjaga silaturahmi. Saya tidak datang ke tahlilannya karena memang saya tidak melakukan. Tapi kalau dia kirim, ya saya terima sebagai wujud silaturahmi. Itu pendapat saya. Ya, tapi ketika Anda bertanya ke ustadz yang lain, boleh jadi jawabannya sangat-sangat kontras. Apa kata mereka? Nggak usah diterima. Balikin lagi. Ya, saya menghargai pendapat itu, tapi kan kita boleh punya pemikiran dan pertimbangan syar'i. Jadi saya mengatakan boleh diterima, karena kalau ditolak jadi lebih madorot. Gitu. Ya. Jadi hubungan silaturahmi kita buruk. Hubungan kita jadi jelek. Kan gitu. Nah, itu kan malah menimbulkan dosa. Begitu. Dan Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhuhu fawqa thalathi layalin fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Kata Rasul, haram kamu bermusuhan lebih dari 3 hari.
Nah, boleh jadi dengan penolakan itu Anda jadi bermusuhan, jadi renggang hubungan Anda, jadi nggak harmonis hubungan Anda. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Kalau itu sampai terjadi, sebaik-baik kamu adalah yang mendahului perdamaian. Ya, itu pertimbangan syar'inya. Kenapa saya bilang boleh Anda terima, boleh Anda nikmati. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.